Coblos nomor hiji bos. Selamat sore, terima kasih. Hari ini kita sedang bersama calon Bupati Kabupaten Sukabumi nomor urut 01 yaitu Bapak Haji Yoso Mantri. Selamat sore Bapak. Sore, Juragan sehat. Bapak lagi santai Pak ya? Alhamdulillah. Di sela-sela kegiatan kita nyempatkan ngopi dulu. Alhamdulillah bisa bertemu Bapak hari ini Pak ya. Pak, sesuai dengan tagline Bapak nih, semua akan asik pada waktunya ya Pak ya. Yeah. Dimana asik itu kan agamis, sejahtera, inovatif dan kolaboratif. Seperti itu Pak. Dan beberapa kali juga Bapak sempat mengutarakan untuk program unggulan di Kabupaten Sukabumi Pak. Tentang program petani, program anak muda, program nelayan, pendidikan, madrasah dan kesehatan Pak. Pak boleh di-spill sedikit nggak Pak nih? Terkait untuk program-programnya Pak. Dimulai dari program petani Pak. Ya, kalau saya asik dulu ya, asik kan agamis, sejahtera, inovatif dan kolaboratif. Jadi ujungnya kita ingin agamis, ingin sejahtera melalui inovasi dan kolaborasi. Nah, oke. Kemudian kita ingin bahwa kolaborasi dengan siapa? Tentunya dengan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Sukabumi terkait dengan misalkan dengan pertanian, kita berkolaborasi dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian. Kemudian program unggulan di pertanian kita ini adalah karena regenerasi hari ini masih kurang, artinya milenial masih kurang, petani milenial masih kurang. Oleh karena itu kita akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk program YES ditingkatkan. Program YES kemudian petani milenial ini agar mau dan suka terhadap petani. Bagaimana caranya? Ya kita ingin bahwa contoh-contoh yang hari ini milenial-milenial yang sudah ada di pertanian ini untuk memberikan edukasi terhadap teman-temannya bahwa petani ini adalah bangga, bahwa bertani ini adalah bangga bagi kami. Itu yang pertama. Meyakinkan kepada generasi muda bahwa bertani itu adalah bangga dan mengasihkan. Gitu kan. Kemudian kita juga akan membuka lahan di Kabupaten Sukabumi yang selama ini kita lihat banyak yang lahan garung, banyak lahan terlantarkan di HGU dan semua. Kita akan coba sonding dan bekerjasama dengan para pihak pemilik lahan untuk bekerjasama dengan masyarakat. 2.000 hektar kita akan siapkan untuk dielaborasi dan dikolaborasikan dengan masyarakat, sehingga tanah yang diterlantarkan atau yang gamrung, yang garung itu akan dikelola, sehingga ujungnya adalah tanah terkelola, petani berpendapatan ada tambahan, pengusaha pun ada tambahan. Gitu lah. Jadi mungkin Bapak untuk memunculkan minat-minat petani muda, ya untuk bertani. Betul. Lebih tertarik untuk bertani nih. Karena bertani itu suatu hal yang membanggakan seperti itu Pak ya. Jadi jangan berpikir bahwa petani itu kotor, tidak. Tergantung bertaninya kan. Ya kita lihat contoh di Jepang. Oh, petani-petani kita keren-keren di pinggir sawahnya itu mobil-mobil yang bagus. Itu petani. Betul. Nah, kita akan ciptakan itu. Dan itu akan linier dengan program kita yang ada. Terhadap program unggulan untuk peluang kerja. Kita akan menciptakan peluang kerja minimal 10.000 dalam 5 tahun. Di sini bisa bekerja sama di dalam negeri maupun di luar negeri. Sektornya bisa pertanian, bisa peternakan, bisa perikanan, bisa industri, bisa pariwisata, ya, dan lain sebagainya. Dan ada pemagangan nih menarik. Pemagangan bagi milenial-milenial yang ada yang mau bekerja di luar negeri, ayo gabung dengan kami untuk bersama-sama mengisi program pemagangan ini. Kita akan siapkan di Jepang atau di Korea. Sektornya bisa pertanian, bisa perindustrian, bisa pariwisata. Bisa mencakup lah ya. Ya, yang saya katakan tadi petani-petani itu mobilnya bagus-bagus di pinggir sawah. Yang di Jepang itu. Siapa tahu nanti tepa ke orang Sukabumi gitu kan. Nyobian Pak. Nyobian jagung. Jagung. Itu sama lah. Cocok tanamnya apa saja. Yang paling penting adalah untuk membanggakan, membahagiakan, mengasihkan warga Sukabumi. Terus ini Pak, ini ada satu program yang menarik Pak menurut saya Pak, untuk program madrasah nih Pak nih. Nah ini untuk pengaplikasiannya seperti apa? Ini madrasah ini kita harus support. Kenapa? Karena kita agamis kan. Betul. Nah, sementara kita tahu pendidikan di sekolah itu jam pelajaran agamanya sangat terbatas. Makanya kita sarankan nanti ke depan bahwa untuk sekolah SD ini pagi, siangnya itu masuk di madrasah diniyah. Oleh karena itu madrasah diniyahnya harus dibantu operasionalnya begitu ya. Kemudian insentifnya ditingkatkan.
Kenapa? Karena anak-anak yang mengajar atau yang diajar itu supaya lebih semangat, lebih semangat mengajar anak-anak. Sehingga kita ingin agamis. Kan agamis itu adalah sesuatu yang bahwa penduduk Muslim yang mampu melaksanakan penegakan syariat Islam secara kafah. Di mana mulainya? Di madrasah diniyah, di pondok pesantren, di majelis taklim. Makanya kita perhatikan guru ngajinya. Naikkan insentifnya guru ngaji. Nah, halo para guru ngaji, kita naikkan insentifnya. Madrasah diniyahnya dan madrasah-madrasah yang lain seperti apa namanya, kita juga support bantu. Madrasah sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah, kita juga akan bantu sesuai dengan regulasi tentunya. Apresiasi yang lebih ya, kita akan akui itu. Kenapa? Karena memang yang membuat agamis itu adalah teman-teman kita itu. Ya. Salah satunya itu. Jadi guru ngaji, guru di majelis taklim, kemudian imam musola, imam masjid kita perhatikan. Betul. Kita ingat insentifnya. Termasuk guru madrasah diniyah, apalagi ya itu ya. Kalau orang Sukabumi biasanya familiarnya bilangnya sekolah agama ya, Pak? Sekolah agama, betul. Sekolah agama. Saya dulu sekolah agama. Betul, Pak. Betul. Dengan tanpa meja, nggak dapang. Bisa baca tulis Al-Qur'an. Nah, gitu. Nah, sekarang ada TPA. Jadi kan agar tahu ya, di Sukabumi hasil survei 90% lebih penduduk Sukabumi adalah Muslim. Betul. Tetapi yang bisa baca tulis Al-Quran di bawah 50%. Masih sangat minim berarti ya, Pak? Sangat minim. Makanya guru ngaji, guru madrasah kita harus suntik, harus diberi suplemen gitu. Ini program sangat bagus sekali. Iya, biar mereka semangat mendidik anak bangsa Sukabuminya begitu. Meskipun agama adalah kewenangan pusat, tapi kan kita pikir juga bahwa yang mengajarnya orang Sukabumi, yang diajarnya juga orang Sukabumi. Kenapa tidak Pemda hadir di situ memberikan suplemen gitu lah kira-kira. Oke. Pak Yos begitu atau dong. Sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini untuk terkait dengan program kesehatan nih, Pak. Karena kan kita tahu juga ya, Pak, untuk sekarang itu warga Kabupaten Sukabumi itu masih sangat menggantungkan ke rumah sakit yang ada di wilayah teritorial Kota Sukabumi, Pak. Nah, terkait mungkin dengan sarana atau alat-alat yang mungkin masih kurang memadai, Pak, di kabupaten ini. Seperti apa nih, Pak? Oke, kita akan dorong bahwa Rumah Sakit Sekarwangi yang hari ini kelas A, kelas B ya, kelas B untuk mempertahankan diri sebagai kelas B-nya atau tipe B-nya. Nah, kemudian ada kekurangan-kekurangan, kita akan tambahkan support untuk kebutuhan sarana prasarana yang ada, sehingga tidak lari ke rumah sakit yang lain ya. Baik ke luar kabupaten atau ke mana, Sukabumi atau ke Bogor atau kemana-mana. Yang paling penting kita akan support. Kita punya 3 rumah sakit nih. Sekarwangi, Pelabuhan Ratu, sama Jampang Kulon. Bukan, Segaranten. Segaranten. Jampang Kulon itu sudah rumah sakit ke provinsi. Oh, provinsi, Pak. Asalnya kita ya, kabupaten, tapi kita serahkan ke provinsi untuk diintervensi dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah bisa mandiri. Nah, sekarang rumah sakit 3 ini kita akan naikkan kelasnya. Tipe B di Sekarwangi, tipe C di Pelabuhan Ratu, dan tipe D masih di Sagaranten. Nah, kita akan tingkatkan semuanya biar levelnya naik. Untuk tenaga medisnya juga mungkin pasti akan naik sesuai dengan kebutuhan, bahwa tipe A kan ada indikatornya seperti ini, tipe B seperti ini. Nah, untuk kepentingan pelayanan-pelayanan yang lain di rumah sakit tidak akan tingkatkan dengan sistem digital nanti ke depan, sehingga ada rangkaian antara rumah sakit dengan puskesmas ya, itu akan online, tidak ada terputus. Kemudian dengan dengan rumah sakit swasta pun, sekalipun rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Sukabumi, kita akan online kan, sehingga bisa kontrol dengan BPJS, bisa kontrol dengan dinas kesehatan, bisa kontrol dengan dinas sosial terkait dengan hal yang tertentu lah begitu. Sehingga ada kolaborasi sesuai dengan visi kami, kolaborasi. Makanya kolaborasi itu dengan 3 stakeholders yang tadi. Ada Sekarwangi, ada rumah sakit pemerintah daerah, ada swasta, kemudian ada dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas terkait yang lainnya untuk memantau dan mengawal pelaksanaan program digitalisasi terkait dengan tata cara pengesehatan. Dan yang paling penting, kita akan memberikan bahwa kesehatan gratis. Kesehatan gratis di puskesmas, jangan ada pungutan, harus gratis semuanya. Kemudian di BPJS di rumah sakit, nah itu juga harus sama. Kemudian BPJS-nya ini yang paling penting, hari ini terjadi kendala. Karena apa? Karena UHC-nya, Universal Health Coverage-nya kita belum 100%. Dan keaktifannya masih di bawah 75%. Ini kita harus tingkatkan 75% lebih, bisa 80%, sehingga nanti ketika ada permasalahan-permasalahan BPJS di rumah sakit yang hari ini misalkan ada yang tidak aktif,
kemudian ada si seseorang itu membawa keluarganya, bapaknya atau ibunya atau istrinya berobat, ketika mau diaktifkan harus sebulan kemudian aktifnya atau 2 minggu kemudian paling cepat. Regulasinya terlalu lama. Sehingga yang berobat hari ini harus bayar. Betul. Kita harus dibikin supaya tidak bingung, jangankan memikirkan beli obat ini, udah mikirkan sakit juga udah bingung kan? Orang tua yang sakit udah bingung kan? Makanya kita kurangi kebingungannya dengan program asik ya tadi. Sehingga insya Allah nanti ke depan bahwa 1 hari didaftar pada hari itu 1 kali 24 jam harus sudah aktif. Harus sudah aktif. Sehingga yang berobat 1, 2, 3 hari ke depan sudah tidak bayar. Itu ini Pak ya. program kita ya. Oke. Demikian warga Sukabumi ngobrol-ngobrol singkat kita bersama calon Bupati Sukabumi nomor 01 Bapak Haji Yos Sumantri. Mudah-mudahan beliau bisa dilantik. Amin. 2024 2029 ini. Ya dengan pengalaman beliau 38 tahun di Kabupaten Sukabumi, insya Allah Sukabumi bisa lebih maju dengan program-program dari Bapak Haji Yos Sumantri. Okay. Amin, amin. Itu nuhun. Ya, siap ya. Oke, Tong Ilap nomor 1 asik Pak Yos harapan baru. Tanggo Kabupaten Sukabumi. Saya ada pantun. Boleh Pak, silakan Pak. Pantunnya begini. Baros Sikundul Pelabuhan Ratu. Asik. Dari Pelabuhan Ratu ke Sunda Wenang bawa kue putu. Asik. Yos Zainul nomor urut 1. Asik. Nomor urut 1 pemenang nomor 1. Asik. Pemenang nomor 1 Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Bapak. Yo, siap. Di sela-sela kesibukan Bapak. Alhamdulillah. Nuhun pisan. Sehat salehna sehat ya. Oke ya Kang Tono ya. Waalaikumsalam. Apa merenerasi asik hayurang enderkeun tong wa enderkeun lahnya Coblos nomor 1